Sempat ngerasa sedih karena sering dibully. Pernah jadinya malu karena dicibir mulu. Bukannya ku tak mendengar kata-kata yang kasar, bukannya ku tak peduli semua caci dan maki. Senyumanku tak akan pernah luntur lagi. Sing it all day long. Semangatku tak akan pernah patah lagi. Dancing all night long. Gak ada lagi keki, ada kamu di hati. Hidup cuma sekali, marilah kita happy. Awalnya ku tak menyangka dapatkan senyum. Praktik coaching model Tirta. Rizka merupakan salah satu murid di UPTD SMP 3 Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Rizka merupakan anak yang sangat aktif, mengikuti berbagai kegiatan termasuk sebagai pengurus OSIS. Namun, semenjak satu terakhir ini menjadi pengurus OSIS, Rizka sering meminta izin saat belajar dengan alasan kegiatan OSIS sehingga banyak pelajarannya yang tertinggal. Akibatnya, ketika penerimaan rapor penilaian tengah semester, Rizka harus menerima kenyataan 7 mata pelajaran dari 10 mata pelajaran harus mengikuti remedial karena tidak tuntas. Rizka sangat sedih dengan hasil tersebut dan berjanji untuk menemui Bu Indri menceritakan masalahnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kak, ya Kak, masuk Kak. Aduh, iya ya Kak ya, sekarang kita ada janjian. Oh, rencananya kan kita kemarin, tapi kebetulan kemarin Ibu ada di rumah. Iya, Ibu minta maaf ya, kemarin tidak bisa. Sekarang gimana Bu? Sekarang alhamdulillah kebetulan Ibu 2 jam ini kosong. Duduk di tiket saja. Waktu sebaiknya kita bicaranya jangan di sini ya Nak ya. Kita cari tempat yang nyaman. Tapi kita belajar dengan siapa sekarang? Sama Pak Al. Pak Al, ada sudah minta izin sama Pak Al. Nah, nanti dicari Pak Al, Ika mana teman. Bagaimana kalau kita di ruang meja? Tidak apa-apa ya Nak ya? Kita ke ruang meja saja. Ya. Silakan Rizka duduk. Pilih tempat yang nyaman. Ya, sip. Baik, Nak, sebelumnya Ibu minta maaf ya, kemarin kita tidak jadi bicara-bicaranya. Alhamdulillah sekarang Rizka dan Ibu kita mau bicara-bicara. Katanya ya Nak ya, Rizka katanya mau ada diceritakan. Nah, sekarang sebenarnya apa yang Ibu ceritakan? Kemarin Ibu terkejut, Rizka bilang, Bu, Kak pengen cerita Bu, Kak pengen cerita Bu. Biasanya kan happy-happy aja, kemarin kok kayaknya sedih. Sebenarnya apa Nak? Kok masih sedih Nak? Kenapa? Karena hasil ujian kemarin saya remedial. Remedial? 7 mata pelajaran. Berarti itu yang mau diceritakan sama Ibu? Iya Bu. Itu yang mau dibicarakan sama Ibu? Sekarang sebelum kita bicara panjang lebar, tujuan Rizka bercerita sama Ibu nantinya apa yang Rizka harapkan? Apakah hanya sekedar cerita-cerita saja atau ada yang ingin Rizka ambil atau Rizka gapai dari pembicaraan ini? Saya harap setelah berbagi cerita ini dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi dari masalah saya dan saya bisa menemukan langkah yang tepat untuk solusi tersebut. Berarti nanti harapan Rizka setelah bicara dengan Ibu menemukan solusi dari permasalahan Rizka ini anak ya. Berarti yang menemukan Rizka ya, Rizka yang menemukan, nanti Ibu hanya menuntun dan membimbing. Ya nak ya. Sekarang jangan sedih-sedih dulu. Nah, silakan tenangkan dulu. Udah mulai rileks kan? Silakan. Nah udah. Silakan, sebenarnya ada apa? Silakan ceritakan secara lengkap. Ada apa sebenarnya? Begini Bu, saya sangat sedih menerima hasil ujian saya kemarin.
Sangat sedih. Iya. Biasanya Rizka senang kalau ujian, biasanya dipanggil peringkat pertama adalah Rizka, peringkat kedua, biasa tahu peringkat kedua adalah Rizka. Sekarang kenapa sedih? Seharusnya senang siap ujian, terima rapor. Kenapa sekarang sedih? Karena 7 mata pelajaran itu saya remedial, Bu. 7 mata pelajaran. Kita Iya. semua mata pelajaran ada berapa? 10. 10. Berarti yang remedi ada? 7. Berarti yang tidak remedi berapa? 3. 3. Iya. Apa saja nak kalau boleh tahu ibu yang remedi? Bahasa Indonesia. Iya sama ibu. Iya ya. Ayah lalu apa lagi? IPA, IPA, MTK, matematika, IPS, IPS, PJOK, PJOK, PKN, Bu. PKN, satu lagi SPB. SBD. Ada 7 mata pelajaran yang remedi. Oh, ibu terkejut juga loh kak. Biasanya Rizka di 91 itu tidak remedi, tapi memang iya. Tadi kemarin waktu ibu periksa bahasa Indonesia juga remedi. Ya nak ya. Kak, ini mungkin permasalahan yang serius ya. Bagi Rizka juga bagi ibu. Menurut Rizka mengetahui tidak kenapa adanya permasalahan 7 mata pelajaran ini harus remedi? Berarti tidak tuntas. KKN kita ada berapa? KKN kita berapa? 70. Berarti semua nilainya di bawah 70. Iya, Bu. Kenapa nak? Apakah Rizka mengetahui? Ditahu sih, Bu, saat menjawab ujian kebanyakan nggak terjawab soalnya, Bu. Tidak terjawab. Karena saya tidak memahami pelajarannya, Bu. Berarti waktu ujian itu soalnya 25 ya nak ya, sekitar 25 ya. Iya, Bu. Hampir semuanya tidak bisa Rizka jawab, tidak Iya, Bu. memahami. Kak, waktu mau ujian ada belajar nak? Belajar sih, Bu, tapi cuma buku paket. Buku paket. Bagaimana dengan catatan, latihan? Catatan dan latihan nggak ada, Bu. Kenapa tidak ada? Setahu ibu dengan guru, baik dengan ibu walaupun dengan guru-guru lain itu pasti ada buku paket, iya ya nak ya. Kadang kita ada modul, kadang juga catatan, kadang juga latihan. Kenapa tidak ada catatan dan latihan? Karena saat jam pelajaran saya masuk pengurus OSIS, Bu. Berarti sedang tak izin. Semester 2 ini saya sibuk sekali di OSIS, Bu. Jadi Rizka sering minta izin saat belajar karena banyak kegiatan OSIS. Udah berapa lama Rizka jadi pengurus OSIS? Udah setahun. 1 tahun ini jadi pengurus OSIS. Ya, seandainya kita belajar di kelas, lalu tidak ada catatan, tidak ada latihan, itu tuh kira-kira Rizka bisa memahami pelajaran tidak? Tidak. Lalu selanjutnya, selama ini kata Rizka, karena Rizka sering minta izin jadi pengurus OSIS, Rizka fokus tidak belajarnya selama ini? Kurang fokus. Kenapa Rizka bisa mengatakan semenjak jadi pengurus OSIS ini Rizka kurang fokus? Karena saat jam pelajaran selalu minta izin, Bu. Selalu minta izin? Iya, Bu. Kegiatan OSIS? Sehingga catatan dan latihan nggak ada, Bu. Berarti Rizka kurang fokus, catatan tidak ada, latihan tidak ada. Berarti apakah Rizka memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru? Tidak, Bu. Tidak ya. Ini menurut Rizka, kalau kita selama ini belajarnya tidak fokus, lalu Rizka juga tidak ada mencatat catatan yang diberikan guru, lalu juga tidak mengerjakan latihan yang diberikan guru, kita bisa memahami pelajaran itu dengan baik atau tidak? Sebenarnya saya menyadari sih, Bu, semenjak jadi pengurus OSIS, saya sering kayak tidak fokus belajar, mengerjakan tugas, bahkan catatan. Jadi sekarang Rizka memahami tidak kalau sebenarnya beberapa belakangan ini Rizka sudah tidak fokus lagi dalam belajar? Sebenarnya saya menyadari sih, Bu, semenjak jadi pengurus OSIS saya sering tidak fokus dalam belajar.
Di sini Ibu mengambil kesimpulan semenjak jadi pengurus OSIS. Karena apa, Nak? Saya menggunakan kegiatan OSIS dari belajar. Bisa diterangkan lagi menggunakan kegiatan OSIS dari belajar maksudnya? Saya utamakan kegiatan OSIS dari belajar, Bu. Apakah ada lagi alasannya yang mungkin dari segi waktu yang menjadi hambatan Rizka selama ini? Saya tidak bisa membagi waktu Membagi waktu antara belajar dengan kegiatan OSIS. berarti Rizka tidak bisa membagi waktu antara belajar dengan kegiatan OSIS. Nah, apakah kegiatan OSIS yang Rizka lakukan ini hanya menggunakan waktu di dalam jam pelajaran saja? Tidak sih, Bu. Sebenarnya semua kegiatan bisa dilakukan di luar jam pembelajaran. Berarti sebenarnya kegiatan OSIS yang Rizka lakukan itu digunakan waktu-waktu di luar jam belajar. Tapi apa yang Rizka lakukan selama ini? Selama ini saya tidak bisa membagi waktu antara belajar dan kegiatan OSIS. Berarti Rizka memakai waktunya kapan? Saat jam pelajaran. Saat jam pelajaran. Tidak bisa membagi waktu dan menggunakan jam belajar untuk kegiatan OSIS. Berarti Rizka sudah menyadari beberapa hambatan-hambatan yang Rizka temukan. Ya, Nak ya. Tadi kalau nggak salah Ibu karena kurang fokusnya itu karena apa tadi? Karena juga saya lalai Lalai dalam belajar. Nah, itu dong. Jadi intinya sekarang apa yang Rizka lakukan antara kegiatan OSIS dengan belajar? Apa sebenarnya yang Rizka lakukan selama ini? karena tidak bisa membagi waktu, Bu. Berarti apa? Misalnya mengutamakan yang mana? Jadi mengutamakan kegiatan OSIS dibanding belajar. Seharusnya mana yang kita utamakan? Belajar, Bu. Belajar dibandingkan Kegiatan kegiatan OSIS. OSIS. Kak, sekarang setelah Rizka menjabarkan semua ini, Rizka menemukan tidak akar permasalahan kita? Iya, Bu. Nah, menurut Rizka tadi Rizka sudah menjabarkan hambatan-hambatan Rizka. Menurut Rizka ada tidak hubungannya semua yang Rizka ceritakan tadi dengan permasalahan yang Rizka sampaikan? Dari cerita Rizka tadi tentang Rizka mengurus OSIS, tidak fokus, tidak ada catatan, tidak ada latihan, lalu lebih mengutamakan OSIS daripada belajar. Menurut Rizka, apakah ada hubungannya dengan permasalahan Rizka? 7 mata pelajaran tidak tuntas. Ada hubungannya, Nak? Ada, Bu. Apa hubungannya? Karena saya lalai belajar karena lebih mengutamakan kegiatan OSIS. Sehingga 7 mata pelajaran remedial, Bu. Karena saat ujian saya tidak bisa menjawabnya. Berarti ada hubungannya ya, Nak ya? Dengan kegiatan OSIS tadi dengan belajar. Lalu akibatnya apa tadi? 7 mata pelajaran? Tidak di remedial. Tidak di remedial atau tidak dapat. Kak, sudah menemukan akar permasalahan Rizka ini, Nak? Sumber permasalahannya sudah Rizka temukan sekarang, Nak? Tidak, Bu. Jadi sekarang apakah Kak sudah menemukan akar permasalahan, sumber permasalahan dari permasalahan Ika ini? Iya, Bu. Ternyata selama ini saya salah. Ya. Karena saya tidak bisa mengatur waktu antara belajar dan OSIS. Yang menyebabkan saya lalai dalam belajar. Bagus, berarti Kak sudah menemukan akar permasalahan kita ini ya, Nak ya. Dari akar permasalahan yang sudah Rizka temukan, apa solusinya lagi? Solusinya yang bisa Rizka temukan agar permasalahan tersebut tidak terulang lagi. Apa solusinya, Nak? Untuk kedepannya saya harus bisa membagi waktu, Bu. Membagi waktu antara Belajar dengan OSIS. Nah, tidak ada yang salah dengan Rizka menjadi pengurus OSIS, mengikuti kegiatan OSIS, tidak ada yang salah. Ibu malah senang jika semua siswa di sini, semua murid di sini itu menjadi anak yang aktif, anak yang ikut dalam segala kegiatan OSIS. Tapi ya seperti kita sampaikan tadi, ya seperti Rizka temukan tadi, ternyata ada permasalahannya di sana. Di sana ya. Sekarang akar permasalahan sudah Rizka temukan, solusinya juga sudah Rizka simpulkan. Apa rencana
dan langkah-langkah ke depan yang bisa Rizka bayangkan sekarang ingin Rizka kerjakan agar bisa mencapai tujuan dari solusi tersebut. Apa? Pertama, saya harus bisa membagi waktu antara belajar dengan sosis. Bagus, berarti yang pertama Rizka harus membagi waktu kapan saatnya belajar, kapan sosis. Yang kedua, apa langkahnya? Tidak menggunakan waktu belajar untuk mengurus sosis. Oke, berarti tidak menggunakan waktu belajar untuk sosis. Yang ketiga, Saya akan melakukan kegiatan OSIS di luar jam belajar. nah itu yang sangat bagus. Nah, jadi kegiatan OSIS itu gunakan di luar jam pelajaran ya. Ada lagi? Segera menemui 7 guru mata pelajaran untuk bisa diterima di lagu. Oke, berarti ini juga penting ya, karena nilai ini juga nanti mempengaruhi rapor. Rizka temui 7 guru itu, ya nak ya, untuk melakukan ujian. Salah satunya dengan ibu. Iya. Ya. Nanti kalau dengan ibu akan ada jadwal remedialnya dengan teman-teman yang lain. Kalau jadwalnya sudah tetap, sudah disahkan oleh wakil, nanti akan ibu beritahu Rizka. Baik. Ya nak ya, berarti sudah ada langkah-langkahnya. Ibu senang mendengarnya, berarti sudah ada dalam bayangan Rizka langkah-langkahnya yang akan Rizka kerjakan. Satu pertanyaan kunci. Pertanyaan ini membutuhkan benar-benar dari hati Rizka. Apakah Rizka berkomitmen, bertanggung jawab dengan semua langkah-langkah yang akan Rizka kerjakan itu agar tujuannya bisa tercapai? Lalu siapakah nantinya menurut Rizka yang bisa membantu Rizka dalam berkomitmen tersebut? Ya Bu, saya akan berkomitmen untuk tetap bisa menjaga waktu saya dengan baik. Iya, bagus nak. Saya rasa adalah mungkin bisa membantu saya Bu dan mengingatkan saya karena dia sahabat dekat saya. Bella yang 91, yang satu lokal dengan Rizka. Iya Bu. Oke, berarti ada lagi yang bisa membantu selain Bella? Itu dengan orang tua Bu, Orang tua. Apa fungsinya nanti orang tua? untuk mengingatkan saya jika saya untuk melakukan jaga komitmen. Iya, berarti untuk mengingatkan Rizka juga ya nak ya. Bagus. Berarti Rizka sudah berkomitmen untuk mencapai tujuan ini. Sekarang bagaimana perasaannya? Masih sedih? Masih galau? Atau udah bagaimana? Tidak Bu, sekarang malah malah semangat karena sudah menemukan tujuan pembicaraan dari Permasalahan ini. Iya. Ibu juga senang ya kalau Rizka semangat. Jadikan permasalahan ini itu istilahnya jadi solusi bagi Rizka ya nak ya. Berarti sudah menemukan solusinya, sudah menemukan akar permasalahannya. Apa kesimpulannya? kita harus bisa membagi waktu yang baik. Iya nak, berarti kita harus bisa membagi waktu dengan baik. Bagaimana sekarang, sudah lega? Sudah lega? Alhamdulillah. Berarti nanti rencana-rencana yang Rizka jabarkan tadi lakukan dengan komitmen. Baik nak ya. Sekarang setelah ini belajar dengan Pak A belajar IPA. Dan setelah ini mungkin silakan Rizka kembali ke kelas ya nak ya. Belajar dengan fokus lagi. Ingat tadi catatan, latihan. Terima kasih ya Bu sudah bersedia membimbing saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya minta ibu ke kelas ya Bu. Iya sama-sama nak. Yang penting ingat ya, solusi yang Rizka temukan, lalu komitmen yang Rizka jabarkan itu harus Rizka laksanakan. Siap nak? Siap. Nanti setelah Rizka melaksanakan rencana-rencana tadi, kita diskusi lagi, kita bicara-bicara lagi. Mungkin ada yang tindak lanjutnya ke depannya bagaimana. Siap nak ya? Ya, silakan kembali ke kelas dengan ya, belajar yang rajin ya nak. Ya.